Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syanur Fadlia dari kelas 10 SKS. Kali ini saya akan membahas suatu kasus tentang seorang keturunan WNI tanpa kewarganegaraan yang kabur dan merantau ke negara Malaysia. Iwan Nursyah. Yaitu namanya. Ia pada tahun 2012 kabur ke negara bagian Sabah, Malaysia dari wilayah Bulukumbu, Sulawesi Selatan. Saat itu umurnya 12 tahun dan tanpa membawa satu lembar dokumen pun. Ia kabur dikarenakan tidak tahan bulian dan pukulan oleh ayahnya sendiri. Sejak saat itu ia bekerja di ladang perkebunan kelapa sawit. Tanpa satu dokumen pun, itu sangat menyulitkan dirinya karena ia tidak bisa membuktikan dirinya bahwa ia merupakan orang Indonesia. Saat ini, Iwan sudah menikah dengan seorang perempuan Malaysia dan memiliki seorang anak perempuan usia 2 tahun. Tetapi di akta kelahiran anaknya tersebut tidak dicantumkan nama Iwan, melainkan nama ibunya, karena Iwan tidak memiliki selembar dokumen apapun. Jadi dari laporan balai disebutkan bahwa anak tersebut hanya mempunyai ibu, tetapi ayahnya sudah tidak ada karena meninggalkan ibunya. Terpaksa dikatakan seperti itu karena Iwan tidak memiliki dokumen apapun, tetapi ia merasa senang karena anaknya memiliki status kewarganegaraan yang jelas, tidak seperti dirinya. Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu, Krisna Jelani, yang wilayah kerjanya di negara bagian Sabah, Malaysia, mengatakan bahwa dari pihaknya belum ada satupun laporan tentang kasus Iwan. Jika ada pengaduan dari orang tuanya, pasti dari pihaknya akan melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pemerintah. Menurut Krisna Jelani, Iwan belum tentu kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia, tetapi dikategorikan sebagai orang tanpa dokumen. Selain kasus Iwan ini, memang di bagian negara Sabah, Malaysia, sebagian besar banyak yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dan anak-anak yang dikategorikan sebagai warga negara Malaysia tanpa kewarganegaraan biasanya merupakan anak dari tenaga kerja wilayah tetangga yang sebagian besar merupakan orang yang berasal dari wilayah Indonesia dan Filipina ataupun dari bagian pedalaman Malaysia. Jumlah anak-anak tanpa kewarganegaraan lebih tinggi daripada angka kematian di tahun 2019 menurut lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi HAM, yaitu dengan total 43.445 orang anak. Itu juga belum termasuk dengan anak-anak yang belum mendaftar. Di data tersebut dikatakan bahwa anak-anak tersebut masih di bawah 21 tahun dan setidaknya salah satu orang tuanya merupakan warga negara Malaysia. Kementerian Dalam Negeri yang membawahi masalah kependudukan dan imigrasi mengatakan bahwa anak yang dilahirkan di Malaysia belum tentu memperoleh kewarganegaraan Malaysia. Penentu apakah anak tersebut merupakan warga negara atau bukan ditentukan dari perkawinan orang tuanya dan warga negara ibu bapaknya. Anak-anak tanpa kewarganegaraan ini bisa terjadi karena orang tuanya tidak mendaftarkan pernikahannya, dan juga bisa terjadi karena orang tuanya tidak mendaftarkan akta kelahirannya. Hal tersebut dialami oleh Eva Maulidia. Ia merupakan seorang anak dari
dari perkawinan campur Indonesia-Malaysia. Tetapi karena orang tuanya tidak mengurus akta kelahirannya, tidak mengurus pernikahannya, ia jadi harus menanggung beban tersebut, sehingga dari lahir sampai sekarang ia tidak mendapatkan kewarganegaraan. Hal lain terjadi oleh Belapan yang merupakan seorang pemuda dari orang tua yang berasal dari negara bagian Sabah, pedalaman. Tetapi karena orang tuanya tidak mengurus pernikahan dan tidak mendaftarkan pernikahan dan tidak mengurus akta kelahiran anak-anaknya termasuk Belapan, sehingga ia tidak mendapatkan kewarganegaraan. Hal tersebut pernah terjadi ketika Belapan ditangkap polisi karena kasus penggunaan narkoba dan mendekam di tahanan selama 4 bulan, dan ketika keluar ia dimasukkan ke tahanan imigrasi selama 2 bulan karena dianggap sebagai pendatang ilegal dari Kalimantan. Dia bisa dilepaskan karena dia telah diurus masalahnya oleh tetua adat. Pemerintah Malaysia telah berjanji akan mempercepat proses pengurusan anak-anak tanpa kewarganegaraan yang setidaknya salah satu dari orang tua mereka adalah warga negara Malaysia, walaupun sejauh ini belum jelas bagaimana pelaksanaannya. Di samping yang dijanjikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Suruhanjaya Hak Asasi Malaysia (Suhakam) bersama lembaga tingkat Indonesia, Komnas HAM, dan Commission on Human Rights CHR Filipina telah menekan nota kesepahaman untuk mencoba menyelesaikan masalah anak-anak tanpa kewarganegaraan. Adapun langkah pertama yang perlu ditempuh adalah mengurus dokumen berupa surat nikah orang tua dan kemudian akta kelahiran anak. Ketua Suhakam, Gerald Joseph, merekomendasikan agar pemerintah mengadopsi sistem mobile court atau mahkamah bergerak yang selama ini digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah kependudukan warga asli Malaysia. Tapi mungkin proses begitu harus dilakukan untuk orang-orang yang tidak ada warga negara yang jumlahnya ratusan ribu untuk memastikan sejarah mereka masuk dari sebelah mana. Kalau Filipina ikut isu perang, lulus status lain. Kalau dari Indonesia, cari kerja pulang masuk itu status lain. Tetapi anaknya itu yang dilahirkan di sini sepatutnya tidak dibiarkan untuk tidak ada dokumen. Jelas Gerald Joseph dalam wawancara di Kuala Lumpur. Negara bagian Sabah mengambil terobosan dengan mengizinkan anak-anak tanpa kewarganegaraan untuk bersekolah di sekolah-sekolah negeri dengan syarat salah seorang ibu atau bapaknya adalah warga negara Malaysia. Datuk Seri Moh Safi Abdal berharap pihak berwenang Indonesia dapat membantu menyediakan dokumen bagi anak-anak keturunan WNI di Sabah. Dalam kasus-kasus yang sebelumnya saya sebutkan, ada peran Indonesia tersendiri di dalam kasus ini. Berbagai perkiraan menyebutkan jumlah tenaga kerja Indonesia TKI di Malaysia mencapai sekitar 3 juta orang, termasuk TKI gelap. Jumlah yang tidak sedikit dengan aneka persoalan yang mereka alami. Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu Krishna Jelani mengatakan pihaknya tidak menggunakan istilah anak-anak tanpa kewarganegaraan yang merupakan keturunan WNI. Sikap yang barangkali dapat dimaknai sebagai bentuk tekad untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Beliau mengatakan tidak ada satupun warga negara Indonesia yang tidak berdokumen di Malaysia ini, kata Kepala Perwakilan Indonesia dengan wilayah kerja negara bagian Sabah. Para staf KBRI Kuala Lumpur melayani WNI melalui loket-loket terpisah. Dalam banyak kasus, mereka justru mendekati perkumpulan-perkumpulan itu alih-alih langsung mendatangi KBRI atau perwakilan lainnya. Keturunan WNI tanpa kewarganegaraan di Malaysia mengatakan, saya tak bersekolah, takut ditangkap polisi, dan kini bersiap melahirkan. Satu desa TKI, 350 anak ditinggalkan oleh orang tua.
Ketua Permai Efrudin kerap menyumbangi dan mendampingi sesama warga dari Indonesia yang kesulitan mengurus dokumen. Dalam banyak problematika anak oleh TKI, salah satu organisasi tersebut adalah Perhimpunan Masyarakat Indonesia Permai yang menjaga kepentingan perantau Indonesia di Malaysia. Dengan anggota 17.000 orang, tak jarang Efrudin menemani sesama warga negara Indonesia mendatang KBRI di Kuala Lumpur atau instansi pemerintah Malaysia. Hal yang sama juga dilakukan oleh aktivitas buruh migran Abdul Rahman yang kerap menyambangi komunitas-komunitas Indonesia di Kuala Lumpur dan sekitarnya. Namun, ia mengklaim langkahnya sempat dihalang-halangi oleh oknum perwakilan Indonesia. Selama syarat-syarat lengkap, tidaklah sulit untuk mendapatkan kewarganegaraan di Malaysia. Setidaknya itulah yang dialami oleh pasangan Noraisyah, warga Malaysia, dan Yansyah, warga negara Indonesia. Kalau mengikuti undang-undang Malaysia, tidak menjadi masalah apabila salah seorang dari ibu atau bapaknya adalah warga negara, maka otomatis anak yang lahir di Malaysia adalah warga negara Malaysia, tutur Noraisyah. Seraya mendapatkan harus ada surat nikah dan surat terakhir. Anak-anak pasangan Yansyah dan Noraisyah telah menjadi warga negara Malaysia. Lebih lanjut, menurut perempuan yang berprofesi sebagai guru itu, anak-anaknya sebagai warga negara Malaysia menikmati akses pendidikan secara gratis. Mereka tidak dinatrikan, maksudnya segala kemudahan yang diberikan kepada warga negara lain. Maka anak-anak ini juga dapat seperti pinjaman buku teks dan kemudahan-kemudahan lain. Sekian pembahasan tentang masalah-masalah problematika tentang kewarganegaraan yang ada hubungannya dengan Indonesia dan Malaysia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.